Halo, apa kabar murid-muridku sekalian? Semoga kalian semua sehat ya untuk kelas 1 TKJ dan 1 multimedia ya. Oke, di pelajaran Bapak nih yang sekarang akan kita bahas adalah komputer dan jaringan dasar ya. Nah, kalian bisa lihat nih di sebelah kanan Bapak nih sudah terpampang KIKD-nya ya. Apa maksudnya KD itu? Itu adalah acuan pembelajaran kita. Ya. Kalian bisa pause video ini, terus kalian screenshot, kalian simpan, supaya nanti ke depannya kalian bisa mempelajari materi apa yang akan kita bahas nantinya. Oke, bisa dilihat KIKD-nya semua. Nah, kalian boleh screenshot. Oke, sudah ya? Sudah kalian screenshot ya? Oke, sekarang kita langsung ke pelajarannya ya. Langsung ke mata pelajarannya. Yang pertama itu K3LH. Bapak sudah buatkan video. Di akhir video ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Oke, silakan tonton videonya. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, materi untuk pelajaran kita komputer dan jaringan dasar ya. Dari KIKD yang sudah kalian lihat tadi ya. Kalau misalnya nanti kalian mau mencari-cari bahan atau mencari tahu poin-poin dari KIKD yang sudah ditampilkan tadi, itu lebih baik buat kalian. Jadi kedepannya ketika kita membahas suatu materi, setidaknya kalian sudah mempunyai gambaran daripada materi tersebut. Nah, materi pertama sesuai dengan KIKD yang tadi sudah ditampilkan ya, itu adalah K3LH. Apa sih K3LH? K3LH itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja dalam lingkungan hidup, atau kesehatan dan keselamatan kerja dan ke lingkungan hidup. Maksudnya apa, Pak? Kok kita kan belajar jaringan, Pak? Pelajaran Bapak kan jaringan. Pelajaran Bapak kan komputer. Kenapa jadi ada lingkungan hidup, Pak? Nah, ini. Jika kalian nanti sudah bekerja atau kalian sudah berkecimpung ya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, kalian harus tetap mengutamakan aspek-aspek ya, protokol-protokol daripada kesehatan, daripada keselamatan dalam bekerja. Kenapa, Pak? Kalau kita asal-asalan nanti kerjanya ya, kalau kita asal-asalan kita bisa ketimpa musibah. Loh, kok bisa gitu sih, Pak? Nah, coba kalian bayangin. Misalnya kalian lagi ngerakit komputer, ya, kalian asal-asalan, air minum di sini, terus kuah mie misalnya kalian taruh di kiri, di atas meja nih di samping komputer, kalian lagi bongkar komputer, kalian nggak tertib, listriknya nggak kalian cabut, listriknya ke komputer ya, terus kalian kesenggol itu minuman kalian kesenggol, kena komputer kalian. Pertama, komputer kalian bisa rusak kena air. Kedua, nyawa kalian bisa bahaya. Kenapa? Itu listrik, tegangan tinggi ya. Bila terkena air, kalian bisa tersetrum. Nah, kalau kalian kesetrum bisa sakit nantinya, bisa masuk rumah sakit atau bisa meninggal. Makanya
Resiko tertinggi daripada kita mengabaikan protokol keselamatan kerja itu adalah paling tinggi ya, meninggal. Itu makanya kita butuh untuk mempelajari protokol-protokol dalam bekerja demi keselamatan. Oke, kita langsung ke materinya ya. Di materi K3 ini ya, dalam keselamatan kerja ini mencakup 4 yang akan kita bahas. Oke, materi pertama itu adalah dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi yang akan kita pelajari dasarnya ya. Dasarnya bagaimana kita menciptakan atau kita dapat melakukan ya protokol-protokol keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Dasarnya yang akan kita bahas. Apa aja sih yang harus kalian persiapkan? Apa aja yang harus kalian lakukan? Gitu. Oke, poin kedua itu adalah hukum. Hukumnya daripada keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan dalam kita bekerja itu dituntut untuk melakukan protokol K3 yang dinaungi oleh undang-undang dasar dari pemerintah. Itu ada peraturannya. Kalian nggak bisa sembarangan mengabaikan ya dalam bekerja nanti loh. Itu nggak bisa sembarangan mengabaikan K3 itu. Poin selanjutnya ada nanti kita melakukan ya praktek melakukan praktek nih keselamatan dan kesehatan kerja. Kalian nanti bisa mencoba sedikit gitu ya, mencoba bagaimana melakukan protokol-protokol ya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir ada mengatur dan merapikan area tempat kerja. Oke, di kondisi COVID kayak gini ya, kalian itu butuh banget untuk menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, untuk kita bisa menjaga atau melakukan protokol-protokol kesehatan, kalian cukup di rumah saja, jangan kemana-mana. Kalau tidak punya kepentingan ya, kalau kalian cuma mau main, jangan keluar, jangan ngumpul, di rumah aja, ikuti aturan ya. Kalau misalnya kalian diminta tolong untuk belanja oleh orang tua, tetap kalian gunakan protokolnya, seperti masker. Paling dasar tuh kalian harus gunakan. Nah, itu juga termasuk praktek ya, termasuk praktek dalam menjaga protokol, dalam menjaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Itu termasuk praktek menggunakan masker di kondisi COVID saat ini. Gitu. Oke, Bapak akan berikan contoh atau Bapak akan tampilkan ilustrasi video bagaimana kita menjaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Oke, disaksikan ya. Selamat menyaksikan.
Nah, itu tadi adalah ilustrasi ya. Ilustrasi bagaimana kita menjaga menjaga atau melakukan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja ya. Itu tadi adalah ilustrasinya. Oke, materi selanjutnya ini ada dasar ya. Nah, yang tadi di poin 1 tuh. Nih, dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini dikatakan bahwa keselamatan berasal dari kata selamat. Bukan selamat kue ya. Ini adalah kata dasar. Selamat diartikan terhindar dari bahaya, antisipasi dari bahaya, tidak mendapat gangguan, sehat, ya, dan tidak kurang sesuatu apapun. Itu definisi daripada keselamatan. Nah, jadi dalam kita bekerja nanti, apa saja yang harus kita persiapkan? Yaitu kita harus mempersiapkan segalanya supaya kita terhindar daripada bahaya dalam bekerja. Misalkan nanti kalian nggak usah bekerja lah dalam kalian sekolah nanti, kalau misalnya sudah diperbolehkan masuk, ya, kalian menggunakan sepatu yang licin dalam sekolah nanti ya, itu sepatu sudah tidak layak pakai. Tetap kalian gunakan. Kalian naik tangga ke lantai 3 ke kelas kalian, misalnya kelas kalian ada di lantai 3. Kondisi lantai habis dipel. Nah, kalau tetap kalian gunakan sepatu tersebut, kalian berarti tidak memperhatikan protokol daripada keselamatan. Misalnya kalian terpeleset, jatuh, kepala duluan, membentur lantai. Nah, itu kan berarti adalah sebuah bahaya, ya kan? Kalau kalian tidak mempersiapkan, katakanlah kalian mengganti sepatu dengan yang tidak licin, tidak usah baru, tapi yang membawa kalian pada keselamatan. Pasti kalian nggak akan mendapatkan bahaya, yaitu terjatuh di lantai sekolah. Jangan sampai lah. Terus, itu tidak mendapatkan gangguan. Misalkan kalian bekerja nih atau belajar, di meja kalian berantakan. Ada coklat yang sudah dimakan tapi masih kalian taruh meja. Ya, terus ada bekas makanan mie yang masih ada kuahnya. Gak tertib lah. Kalian terganggu nggak dalam belajar? Nanti coklat nempel ke sini ke sana, kesenggol dikit kuah mie-nya tumpah, kena buku kalian. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kalian tidak mendapat gangguan jika memperhatikan protokol keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir itu sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kalian berangkat sekolah, ya, kalian berangkat sekolah, terus kalian tidak memperhatikan protokol dan keselamatan dalam bekerja yang akan kita pelajari. Kalian tidak pakai helm kalau kalian menggunakan motor. Kalian tidak pakai jaket. Ya. Terus kalian tidak menggunakan masker. Itu mungkin andai kata kalian selamat sampai sekolah. Ya, itu masih rezeki dari Tuhan. Kalau di keesokan harinya, misalkan kalian kesenggol sama mobil di jalan, ya kan? Apa itu kalian tetap menjadi sehat? Kan tidak. Itu celaka namanya, ya kan? Kalian tidak pakai jaket, sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat masuk angin. Akhirnya kan kalian gak masuk sekolah. Itu akibat ya tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam berkegiatan, dalam bekerja,
Itu pentingnya, kalian harus menjaga. Oke, lakukanlah ya, lakukanlah sesuatu, baik kalian belajar, baik kalian sekolah, kalian bekerja ya. Lakukanlah sesuatu dengan mengharapkan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Harus sesuai ya, harus sesuai dengan standar operasional atau SOP. Pak, SOP itu maksudnya gimana sih, Pak? Gini, SOP adalah tahapan-tahapan ya, atau standar yang sudah baku. Misalkan SOP dalam berkendara. Pertama, harus menggunakan helm ya. Kedua, harus memperhatikan rambu lalu lintas. Kalau misalkan kalian melanggar atau tidak memperhatikan SOP tersebut di jalan, kalian lewat Sudirman misalnya, kalian nggak pakai helm nih, pasti kan ditilang, ya kan? Ditilang sama Pak Polisi. Kenapa? Karena kalian tidak mengikuti SOP. Begitu juga dalam bekerja, itu ada SOP-SOP-nya. Kalian harus ikuti. Oke, keselamatan dalam menangani bahaya atau resiko ya, harus sesuai dengan SOP keselamatan dalam penggunaan peralatan dan melakukan suatu pekerjaan dengan keadaan sehat. Ya, jika kalian berkendara menggunakan kendaraan bermotor, kalian dalam keadaan nggak sehat, kan itu jadinya berbahaya, ya kan? Jadi harus dalam keadaan sehat. Keselamatan kerja juga dalam bahasa Inggris disebut dengan work safety, yaitu mempunyai fungsi untuk mencegah kecelakaan di tempat tenaga kerja melakukan pekerjaan. Misalnya Bapak nih ya, Bapak mau berangkat ke sekolah, terus sampai di sekolah ya, sampai di sekolah. Nah, Bapak itu mempunyai SOP, standar operasional dalam bekerja, dalam mengajar kalian ya. Harus datang 6:30. Sebelum 6:30 harus datang. 6:30 sudah masuk dan sudah di kelas. Nah, misalkan Bapak tidak mengikuti, Bapak datang jam 7. Apa Bapak nggak ditegur? Kan pasti Bapak ditegur kan? Berarti Bapak tidak mengikuti SOP. Gitu ya. Terus, misalnya lagi, Bapak dalam mengajar gitu ya, dalam mengajar kan kita nanti untuk kelas TKJ ya, MM juga sama, pasti nanti akan banyak prakteknya. Nah, kalau misalkan Bapak tidak memperhatikan protokol-protokol keselamatan dalam bekerja, Bapak ajarkan nih bongkar komputer, nanti ngerakit komputer. Nah, kalau Bapak nggak memperhatikan, Bapak bisa celaka nantinya. Dan kalian juga sama. Kesetrum lah. Atau perangkatnya jadi rusak, komputernya jadi rusak. Nanti yang akan ganti siapa? Yang merusak. Ya kan? Oke, kita bekerja. Kita sekolah. Kalian belajar. Kalian sekolah. Ya, nih kalian perhatikan. Kalian mengikuti SOP, kalian pasti selamat. Itu ya. Di sini nih kalian bisa baca. Di sini ada tujuan daripada keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Kalian bisa lihat. Apa saja itu? Yang pertama, melindungi para pekerja daripada kemungkinan buruk ya, yang mungkin saja terjadi akibat kecerobohan pekerja atau siswa. Kita bahas siswa dulu ya, atau yang akan kita bahas siswa saja.
kalian akan praktek. Ya, kalian akan praktek. Misalkan kalian ceroboh. Ya, kalian ceroboh nih. Kalian main matiin aja komputer, nggak mengikuti standar prosedurnya, nggak mengikuti SOP cara mematikan komputer. Itu kan namanya kecerobohan, ya kan? Nah, makanya dibuatkanlah itu standar-standar keselamatan dan kesehatan ya. Dibuatkanlah itu SOP. Supaya apa? Supaya kalian dengan benar mematikan komputernya, kalian dengan benar membongkar komputer, dengan benar juga kalian merakit komputernya, dan kalian tetap selamat. Itu yang penting. Terus ada memelihara kesehatan para pekerja ya atau siswa untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Misalnya kalian nanti praktek lagi nih TKJ, MM sama di lab atau di bengkel TKJ ya kalau TKJ. Terus lingkungannya kotor, nggak memperhatikan protokol kesehatan, debu, ya, bakteri, itu kan nanti akan mengganggu kesehatan kita dalam belajar. Itu makanya kita juga perlu memperhatikan kebersihan, kesehatan ya, mengurangi angka sakit atau angka kematian di antara pekerja kalau mereka tidak mengikuti protokolnya. Ya, tadi Bapak sudah singgung, sudah Bapak jelaskan. Resiko tertinggi adalah kematian, ya. Mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama pekerja. Itu kalau misalnya kita memperhatikan kayak sekarang nih harus menjaga jarak ya, itu berarti kita mencegah menularnya penyakit yang sedang viral sekarang, yaitu COVID, Corona. Tetap jaga jarak ya. Membina dan meningkatkan kesehatan fisik ya maupun mental. Jadi kalau misalnya kita menjaga protokol tersebut, kesehatan fisik dan mental kita pun akan terjaga. Tuh, menjamin keselamatan setiap orang ya yang berada di tempat kerja itu pasti. Sumber produksi pun dipelihara dan dipergunakan secara aman serta efisien. Oke, itu tujuannya ya. Sekarang ada hukum yang mengatur nih keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan pokoknya itu mengenai tenaga kerja diatur ya dengan Undang-Undang pasal 19 November dengan Undang-Undang tanggal 19 November 1969. Jadi pada tahun 1969 situ sudah dirumuskan dasar-dasarnya, aturan-aturannya daripada keselamatan dan kesehatan pada saat bekerja. Itu udah diatur, udah lama itu. Pasal 10 yaitu pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup ya norma keselamatan kerja dan norma kesehatan kerja. Nih, ini adalah contoh daripada peraturan-peraturannya. Ya. Nah, di sini perusahaan atau sekolah kejuruan itu secara hukum. Jadi sekolah nih ya, secara hukum itu mempunyai kewajiban untuk menghilangkan atau mengurangi resiko ya atau kecelakaan kerja sekecil mungkin. Tapi yang punya kewajiban menjaga itu nggak cuma sekolah doang. Kita nih sebagai guru, kamu sebagai murid tetap punya kewajiban untuk menjaga protokol-protokol keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan apa? Nanti misalnya kalian sudah masuk kelas, tetap harus kalian jaga bersih. Bengkel, lab, kalian harus jaga juga. Harus tetap bersih, jangan sampai kotor. Ya. Oke, ketika pekerja atau sekolah dalam keadaan penuh tekanan, ya, kalian nih
penuh tekanan, banyak tugas, guru juga banyak tugas, banyak soal harus dibuat. Itu kan kalian akan tertekan, kita tuh akan tertekan ya. Atau bekerja dalam suasana yang sangat sibuk. Tidaklah mudah untuk menerapkan keamanan kerja. Itu kita pasti akan sulit dalam menerapkan keselamatan kerja. Kalau misalnya kita sedang dalam keadaan yang tertekan atau sedang buru-buru atau lagi banyak tugas, lagi banyak kerjaan. Sedangkan sudah dekat dengan deadline atau tenggat waktu. Itu pasti susah ya. Makanya kita harus terbiasa dalam menjaga protokol kesehatan dan keselamatan kerja tersebut. Itu ya. Jadi kita harus tetap menerapkan, kita harus memprioritaskan. Nah, susah banget ya nyebutnya ya. Oke. Dari materi tersebut, kita bahas dua dulu ya. Untuk dua materi pembahasan selanjutnya, kita bahas di next video ya. Sekarang ada tugasnya nih. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu kan. Kalian pasti seneng nih, Pak, saya pengen tugas, Pak, saya pengen tugas. Bapak bangga banget dengan kalian. Nah, kalian cari semua ya. Kalian cari peraturan-peraturan apa aja yang mampu kalian temukan. Yang mengatur K3LH. Oke, tenggat waktunya atau batas waktu 2 hari. Sekarang hari Rabu. Berarti Kamis, Jumat kalian sudah mengumpulkan. Pak, ngumpulinnya kemana? Nih ya. Mana nih? Nah, ini nih. Kalian bisa save nomor Bapak. Oke. Terus kalian WhatsApp. Dalam nggak usah deh. Kalian WhatsApp teks biasa saja. Ya, sebutkan nama dan kelas. Kalau nggak disebutkan nama dan kelas, ya Bapak nggak tahu siapa yang ngirim. Bapak nggak bakal nanya, Bapak cuma baca doang paling. Baca, tandain. Ya, oke, jangan lupa tugasnya. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Bye.